Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya adalah salah satu dosen di Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Unpad. Di sini saya dengan rekan-rekan yang lain menjadi satu tim di salah satu mata kuliah Nirmana. Di sebelah saya ini ada Pak Boy. Sebelah Pak Boy ada Pak Agus. Kita nyebutnya Pak Agus Interior karena ada dua nama Agus di DKV, jadi takut ketukar. Biasanya kita manggil Pak Agus Interior. Kemudian Pak Yudi, DKV angkatan 2008. Perkuliahan kali ini berbeda dengan perkuliahan yang sebelumnya karena pandemik ya, kita tahu seperti apa akhirnya keadaan menjadi berubah. Akhirnya kami dituntut untuk bagaimana menyampaikan materi yang sesuai dengan keadaan pada saat ini. Nirmana di yang sebelumnya tugas itu bisa sampai berapa? 6 tugas ya? 6 tugas. Tapi kemudian kita jadi kurangi tugasnya hanya menjadi 4 tugas saja. Jadi 16 kali pertemuan itu include UTS dan UAS. Kemudian 3 kali berturut-turut dari 16 itu kalian tidak masuk, berarti kita anggap kalian tidak lulus. Kemudian 4 kali berselang kalau misalkan ada sakit gitu ya, atau misalkan ada keperluan keluarga, itu 4 kali berselang itu masih diperbolehkan untuk kalian mengikuti mata kuliah Nirmana. Ada beberapa proses yang harus kalian lewati ketika kalian menyelesaikan tugas-tugas Nirmana. Di sana di Nirmana ini ada proses asistensi yang tidak boleh kalian lewati. Jadi kalau misalkan kira-kira nih 16 kali pertemuan ini, kalau misalkan di tiap minggunya ada proses asistensi, berarti kalian harus aktif untuk mengasistensikan hasil karya tugasnya kalian. Anda bertemu dalam mata kuliah Nirmana. Apa itu Nirmana? Sesuatu yang baru, mungkin buat didengar. Terkadang juga mungkin berbeda tipis dengan Nirwana. Tapi Nirmana ini adalah sebuah metodologi pembelajaran yang khususnya dalam bidang rupa, seni rupa, di mana mungkin Anda tahu desain komunikasi visual adalah bagian dari rumah besar dalam seni rupa yang diaplikasikan ya, dalam bentuk desain. Nirmana disebutkan rupa dasar. Rupa dasar. Nah, di dalam Nirmana ini ada beberapa yang harus dipahami. Anda tidak perlu berpikir macam-macam bagaimana atau berpikir susah-susah. Bagaimana rupa ini yang menjadi tolak ukur atau menjadi dasar untuk semua perencanaan. Dan bisa dipakai untuk apa saja. Banyak yang digali dalam Nirmana ini. Apa itu yang namanya bidang, apa itu yang namanya titik, apa yang namanya garis, apa yang namanya tekstur dan irama, graf dan lain-lain. Nah, dalam mata kuliah Nirmana ini semua dipelajari. Anda tidak perlu berpikir apa-apa, tapi dengan Anda mengkomposisikan apa itu titik, apa itu garis dan lain-lain, mudah-mudahan rasa atau estetika ini bisa ditemukan dalam mata kuliah Nirmana ini. Nirmana itu sesuatu yang teratur, tapi juga nggak teratur. Kita bisa bilang Nirmana itu seperti tersusun, tapi juga Nirmana itu berserakan. Kita juga bisa bilang Nirmana ini ngomongin gelap atau terang. Kita juga bisa ngomongin, kalau nanti masuk ke warna, kita bisa ngomongin Nirmana ini solid atau hanya nuansa. Termasuk nanti kalau kita masuk ke wilayah tekstur, kita akan berbicara mengenai halus atau kasar. Jadi sulit memang memahami apa itu Nirmana gitu. Tapi dari yang sudah melewati Nirmana, melihat sebuah karya Nirmana itu, kita tahu seperti apa sense of artnya seseorang. Nirmana itu kalau kita pecah ya dari unsur katanya itu tersusun atas 2 kata, nir dan mana. Nir sendiri itu kalau di
artikan secara harfiah itu bisa diartikan tidak ya, Tidak. Pak? Tidak atau tidak Tanpa. ada lah, atau tanpa. Mana sendiri itu bisa dimaknai sebagai makna. Jadi kalau kita maknai secara harfiah, nirmana itu sendiri itu tidak ada makna. Nah, lantas di sini kenapa kita harus belajar sesuatu yang tidak memiliki makna? Nah, itu jadi pertanyaan besar dan nanti akan terjawab sendiri oleh kalian ketika kalian sudah menyelesaikan mata kuliah nirmana. Nah, hal tersebut dimaksudkan gini. Berhubung nirmana itu sendiri adalah salah satu mata kuliah yang fokus untuk mengasah kepekaan kalian terhadap desain, terhadap unsur-unsur yang ada dalam desain, unsur-unsur yang ada di dalam rupa, maka hal tersebut mutlak menjadi salah satu hal yang dibutuhkan jika kita ingin fokus dalam bidang desain. Nah, nanti dalam nirmana sendiri tidak akan pernah terlepas dari berbagai macam prinsip dasar. Dalam prinsip nirmana itu dikenalkan dengan istilah SUPVR ABC ya, Super ABC. Kalau itu singkatan dari, kalau S-nya itu dari scale atau ukuran, U-nya itu dari unity atau kesatuannya united. Kemudian ada P-nya itu dari proportion. Kalau V-nya itu variety, R-nya itu dari rhythm atau irama, kemudian A-nya itu aksen atau eye catching atau pusat perhatian. Kemudian B-nya itu balance atau keseimbangan, dan C-nya itu kontras. Semua itu biasanya diolah, dikomposisikan, digabung dan dijadikan sebagai acuan dasar ketika kita mengolah elemen-elemen yang ada dalam rupa atau desain itu sendiri. Betul, tanpa disadari proses nirmana ini sudah kalian lakukan ketika kalian memasuki bangku pendidikan, mungkin ya di dasar gitu. Nah, kita ngomongin nih kaitannya nih mata kuliah nirmana dengan mata kuliah lain. Pada intinya dengan mempelajari nirmana, kita mencoba melatih rasa dari satu bentuk yang paling dasar. Akhirnya kita bisa memahami dengan perasaan yang lebih halus lagi bagaimana dari sebuah titik itu bisa ada bergeraknya, ada iramanya, ada keseimbangannya, ada komposisinya, ada kontrasnya, dan lain-lain. Nah, ini menjadi sebuah prinsip dasar disiplin kita untuk bisa diterapkan ke bidang aplikasi lain. Ketika nanti kita masuk pada mata kuliah selanjutnya, atau bahkan pada, katakanlah misalnya pada saat kita membuat perencanaan komunikasi dengan sebuah poster misalnya ya. Nah, di situ kita sudah bicara tentang headline, sudah bicara tentang teks, ya, sudah bicara tentang ilustrasi, warna solid dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk bisa masuk pada perencanaan poster yang baik, gitu kan, setidaknya komposisi ya itu tetap harus dipahami di saat nirmana. Kalau berbicara tentang keterkaitan antara nirmana dengan mata kuliah yang lain, nirmana sebetulnya dapat dikatakan atau bisa dibilang sebagai mata kuliah yang inti, yang sangat penting bagi mata kuliah yang lain. Terutama ketika nirmana sendiri digunakan sebagai ajang untuk pengolahan sense. Bagaimana kita punya sense terhadap satu karya gitu ketika kita berkarya misalkan. Jika kita tidak memiliki sense art atau sense desain yang baik, mungkin kita tidak akan mampu membuat karya yang baik pula. Ya. Kemudian salah satu konten dalam mata kuliah nirmana sendiri itu ada transformasi. Nah, nanti itu bisa jadi basic atau dasar untuk ketika diaplikasikan nanti dalam mata kuliah animasi terutama. Nirmana itu sebetulnya bermain. Dan bagaimana kemudian bermainnya kalian ini menjadi salah satu media atau perantara kalian dalam menyelesaikan setiap tugas, menyelesaikan setiap pesan yang ingin kalian sampaikan ketika membuat satu bentuk karya nirmana. Saya akan memperkenalkan nih beberapa media yang harus kalian miliki ketika masuk ke mata kuliah nirmana. Yang paling utama sih pensil ya. Jadi boleh sih sebetulnya pensilnya mau merek apa saja silakan.
ukurannya nih mulai dari 2B, ada 6B, ada 8B. Tapi itu balik lagi ke selera ya mungkin ya, kalau si ketebalan pensilnya tuh mau pakai yang mana. Tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaannya. Oke, ini salah satunya pensil. Terus kemudian ada kuas nih yang juga harus kalian miliki. Ini kuas ukurannya beda. Fungsinya juga kemudian berbeda ketika kalian mengaplikasikannya ke tugas ya. Biasanya kalau yang kecil kayak gini nih dipakainya untuk proses asistensi ya. Asistensi karena media untuk asistensi ukurannya itu biasanya jauh lebih kecil, otomatis membutuhkan kuas yang lebih kecil. Nah kalau ini kuasnya agak besar. Ini untuk ke media yang lebih besar, ke ukuran kertas yang lebih besar. Jenis kuasnya silahkan kalian sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Mau jadinya kuas yang pipi, ada kuas yang pipi atau ada kuas yang bulat seperti ini. Itu juga terserah ya, mengikuti selera aja gitu. Nah yang lainnya lagi ada ini namanya tinta Cina. Kita nyebutnya ini tinta Cina, tinta bak. Ada pensil warna juga atau watercolor. Mereknya juga bisa apa saja, tapi biasanya kita lebih menyukai sih yang ini, yang Faber-Castell ini gitu. Bukan jadinya ini ya promosi atau apa. Tapi biasanya kita pakai Faber-Castell. Mau yang berapa, mau yang 36, yang apa juga terserah. Kita pakai yang klasik. Kemudian ada kertasnya juga nanti media kertasnya juga ukurannya akan selalu tetap di akhir di 40x40, tapi jenis kertasnya nih yang biasanya ada beberapa kertas yang tidak enak untuk dipakai menorehkan tinta Cina, atau ada beberapa kertas yang kemudian hanya bisa dipakai untuk pensil warna saja. Nah itu nanti balik lagi sesuai kebutuhan, kira-kira kertas mana yang nanti akan kalian pakai. Jadi intinya sih pemahaman tentang nirmananya adalah jadi konsep berpikir dasar dalam sebuah perancangan gitu. Jadi pemahaman intinya tuh itu. Jadi nirmana ketika kalian merancang apapun yang kaitannya dengan seni rupa dan desain, otomatis kalian akan bertemu dengan nirmana gitu. Baik prinsip nirmananya maupun elemen dan aplikasinya itu kaitannya dengan nirmana. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih bapak-bapak, semoga kedepannya lancar.